Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ya hayyu ya qayyum, ya hanan ya manan, ya dayan ya sultan, ya dal jalali wal ikram. Ilahi rabbi anta maksudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa ridaka wal barakata ilayya wali hadihil jamaah. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahil azim wajil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya cintai, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mukarramun alimul ulama, para kiai, para ustadz ustazah, para haji dan hajjah, wabil khusus sahabat-sahabat seperjuangan dakwah, senior-senior dakwah, guru-guru kita, orang tua kita, teriring doa semoga Allah akan selalu memberikan kesehatan buat guru dan orang tua kita, amin ya rabbal. Yang sama kita hormati, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus salah satu rumah Allah, yaitu pengurus Masjid Nur Salimah. Dalam hal ini Bapak Dr. Happy Tejo beserta jajaran kepengurusan yang sempat hadir pada saat ini. Hadir sahabat saya seperjuangan dakwah, ada Bapak Haji Mughni Harun, Pak Ustadz Haji Adi Chandra, kemudian hadir juga pengurus Masjid Al-Falah Mangga Besar, Masya Allah. Ada Ustadz Ferry Azhari, Masya Allah ya, dan sahabat-sahabat saya yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta dan takzim saya. Yang sama kita cintai, patut kita banggakan, anak-anak santriwan, santriwati, remajawan, remajawati, ABG-wan, ABG wati, jomblowan, jomblowati, yang sempat hadir pada saat ini. Yang saya sangat cintai, istri saya yang sekarang menemani saya, yang selalu mensupport perjuangan dakwah saya dan selalu mengikhlaskan saya jikalau saya beristri dua. Saya berani ngomong depan beliau, bukan di belakang beliau. Kenapa? Karena ada 3 syaratnya. Yang pertama, Papa dia harus lebih cantik daripada saya. Yes. Yang kedua, dia harus lebih mudah daripada saya. Yes.
Yang ketiga, langkai dulu mayat saya. Nah, itu yang no. Tak sanggup. Masih nyak sikok tulah. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta dan takzim saya. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada saat ini Allah masih menghimpun kita. Allah masih mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, di Masjid Nur Salimah yang kita cintai ini, dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang sedang banyak masalah Allah berikan jalan keluarnya. Amin. Yang sedang banyak utang Allah lunaskan hutangnya. Amin. Yang belum nikah Allah segerakan jodohnya. Amin. Yang sudah nikah Allah tambah jodohnya. Amin. Mudah-mudahan rumah tangga kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan keturunan kita keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam marilah kita limpahkan dan kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena solawat ini ibadah yang istimewa juga. Kenapa? Karena solawat ini perintah Allah dan permintaan Rasulullah. Perintah Allah, buka Quran surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah. Yang kedua, permintaan Rasulullah. Apa kata Rasul? Aksiru alayya minas sholati yaumal jum'ati. Kata Rasulullah, banyak-banyaklah kamu bersolawat kepadaku. Ini permintaan Rasulullah. Banyak-banyaklah kamu bersolawat kepadaku. Kenapa harus banyak bersolawat? Bukan membuat untung Rasulullah, karena Rasulullah sudah beruntung, sudah dijamin masuk surga. Tapi keuntungan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Semakin banyak kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah yakin dan percaya nanti di yaumil qiyamah Rasulullah akan berkenan memberikan syafaat buat kita semua. Amin ya Rabbal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salawatullah alaika. Idzan tafa'al yukfa hammuk wa yufaru dzambuk wa tuqadu hajatuk. Buat orang-orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dihilangkan segala kesusahan, yang kedua diampuni segala dosa, yang ketiga dikabul segala hajat kita. Masya Allah, tabarakallah. Cuman sekedar bersolawat saja bisa mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah, tabarakallah. Diampuni dosa-dosa kita, dikabul segala hajat kita. Makanya kalau kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa diawali dengan solawat. Sepasih-pasihnya kita berdoa, sekhusuk-khusuknya kita berdoa, kalau tidak diawali dengan solawat,
kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka doa kita akan terhijab, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu du'a mahjub hatta yusalluna ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh doa akan terhijab, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terlebih dahulu bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini istimewanya ibadah solawat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini, insyaallah, mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat, artinya pertolongan satu-satunya manusia dari sekian miliaran manusia, dari sekian banyak nabi, dari sekian banyak rasul, satu-satunya manusia yang Allah berikan hak syafaat pertolongan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dari sekian banyak nabi, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut dan lain sebagainya, dari sekian banyak nabi dan sekian banyak rasul, tapi satu-satunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan hak untuk memberikan syafaat, artinya pertolongan kepada orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya bacakan di muqaddimah tadi qari juga sudah membacakan, terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang pertama, dilanjutkan lagi dengan Quran surah An-Najm ayat 1 sampai 15. Kalau mi'rajnya itu di ayat yang 13, 14, 15. Jadi pas ini qari ya, Isra wal Mi'raj, pas. Kadangkala ada orang yang ngaji ya cuman sekedar Al-Isra saja ya, itu berarti cuman menceritakan perjalanan Isra saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi An-Najm itu yang mi'rajnya tuh. Masya Allah, tabarakallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ini Mekah Al-Mukarramah, Masjidil Aqsa Palestina, bukan Prabu Jaya. Karena di Prabu Jaya ada dekat gor Masjid Aqsa. Itu ketua masjidnya Bapak Haji Samsul Huda, Samsul Hadi. Itu ada Masjid Al-Aqsa, Pak, dekat gor Prabu Jaya. Ini yang diceritakan ini Masjidil Aqsa Palestina. Maha suci Allah. Perjalanan Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang sangat indah, peristiwa yang sangat menakjubkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala awali dengan kalimat subhana, maha suci Allah. Ini hikmah buat kita. Kalau kita melihat sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menakjubkan, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat subhanallah. Kita ni kadangkala bukan subhanallah. Kalau melihat sesuatu yang sangat indah, nakjub, luar biasa, ya cacam. Baso apa itu? Dapat pahala tidak? Coba kalau kita subhanallah, dapat pahala. Ya cacam. Tak usahlah lagi pakai ya cacam. Ya, subhanallah. Kalau melihat sesuatu yang takjub, subhanallah. Anak-anak, bujang gadis, remaja, masih muda belia, hatinya terpaut dengan masjid, rajin dia solat ke masjid, ucapkan subhanallah. Kenapa? Takjub kita karena masih muda. Tapi kalau lah tua, wajar bau tanah. Lah kelewatan mendak lagi rajin ke masjid malah tua. Tapi kalau masih muda, masih bujang gadis, biasanya bujang gadis anak-anak biasanya kumpulnya di warnet, tapi kumpulnya di masjid. Masya Allah, takjub kita, ucapkan subhanallah. Seorang istri yang soleha berhias diri untuk suami,
berdandan sampai 3 jam, cantik kayak bidadari, wajahnya penuh pelangi, merah, kuning, hijau, biru. Kadangkala abang beber tebal sebelah, lah 3 jam berdandan. Takjub kita Pak, ucapkan subhanallah. 3 jam berdandan, abang beber tebal sebelah, mana dak takjub kita? Ucapkan subhanallah. Puji Pak bini tu. Ini bini lah berdandan 3 jam lah capek. Kapan ngadap suami, dek kau berdandan dengan tak berdandan sama baik. Pecak mak lampir tu lah, jangan. Puji bini kita medok, subhanallah, takjub kita. Kalau nantinya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mendapatkan apa yang dia suka, dia mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau mendapatkan apa yang dia tidak suka, alhamdulillah ala kulli hal. Yang suka alhamdulillah, yang tidak suka alhamdulillah. Itu Nabi, sunnah Rasul yang patut kita contoh. Kalau yang suka alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau yang tidak suka alhamdulillah ala kulli hal. Tetap sama-sama alhamdulillah, ujungnya saja beda. Kalau ada orang meninggal dunia, kita dianjurkan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan salah dodok. Kage ada tetangga kita, saudara kita meninggal dunia, alhamdulillah. Jangan tersinggung kage. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan salah dodok. Kalau kita berbuat khilaf, berbuat salah, berbuat dosa, kita dianjurkan mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim. Lewat pinggir sungai, ada anak perempuan lagi mandi, tidak sengaja terlihat auratnya, ucapkan astaghfirullahaladzim. Tidak sengaja, panglingkan muka kita, astaghfirullahaladzim, panglingkan, astaghfirullahaladzim, panglingkan muka kita. Kenapa? Pandangan yang pertama tanpa disengaja namanya rezeki. Tapi pada saat pandangan yang kedua, dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan yang pertama tanpa disengaja namanya rezeki. Alhamdulillah, masya Allah. Tapi pandangan pertama ya. Tapi kalau kita sudah toleh lagi yang kedua, pandangan kedua, dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jangan ngakali. Kaget kapan terjingok pandangan pertama udah noleh-noleh, astagfirullah, 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 astagfirullah. Pak, ngapa dak noleh-noleh? Kata Pak Ustaz, kapan pandangan kedua berdosa? Astagfirullah, astagfirullah. Ini jangan, itu ngakali namanya. Ya, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ini hikmah buat kita. Itu yang pertama ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sudah diakui Allah sebagai hambanya. Terbukti di dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Berarti Nabi Muhammad SAW sudah diakui Allah sebagai hambanya. Sedangkan kita banyak yang ngaku menjadi hamba Allah, tapi belum tentu diakui Allah sebagai hambanya. Pak pengurus, siap. Ini infak saya 1 juta. Siap. Dari siapa? Hamba Allah. Ini infak saya 5 juta. Dari siapa? Hamba Allah. Ini infak saya berapa? 10 juta. Dari siapa? Hamba Allah. Tak boleh disebut nama, hamba Allah saja. Ini wakaf dari siapa? Dari saya. Siapa? Hamba Allah. Tidak boleh disebut nama. Banyak saudara kita yang ngaku jadi hamba Allah, tapi belum tentu diakui Allah sebagai hambanya. Kenapa? Karena kita masih mempunyai sifat ketuanan. Kita ngaku hamba, tapi sifat kita tuan. Ini yang bakal tidak diakui Allah sebagai hambanya. Kenapa?
kita ngakunya hamba tapi sifat kita tuan. Masih mempunyai sifat anania, sifat serba aku. Kalau dak aku, idak ke makmur Masjid Nur Salimah. Kalau dak aku, idak ke sembuh kau. Kalau dak modal aku, dak ke sukses dagangan kau. Kalau idak aku yang nyekolah ke kau, idak bakal kau jadi wong. Kalau dak aku, kalau dak aku, kalau dak aku. Itu sifat anania, sifat tuan. Kita ngaku jadi hamba tapi sifat kita tuan. Silakan. Tapi tidak diakui Allah sebagai hambanya. Masya Allah, tabarakallah. Silakan Pak, kita ngaku jadi hamba Allah, tapi sesuaikan, lepaskan sifat ketuanan kita Pak. Jangan sampai nanti kita ya nyebut kalau ida aku, kalau dak aku, kalau dak aku. Padahal segala sesuatunya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid, bukan dari rumah ke rumah, bukan dari kebun ke kebun, bukan dari kantor ke kantor. Tapi dari masjid ke masjid. Sebelum diperjalankan, ni dadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah, dioperasi, bukan oleh dokter, tapi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Persis dak katik jahitan, balik asal. Dibelah dada Nabi, hatinya. Ini awas jangan keliru. Jangan gagal paham. Karena ada yang menyampaikan bahwasanya ni hati Nabi dibersihkan kotoran-kotorannya. Keliru saudaraku. Ada yang menyampaikan seperti itu ya, membersihkan hati Nabi, kotoran-kotorannya dibuang. Keliru saudaraku. Karena hati Nabi tidak kotor. Kenapa disucikan? Kenapa dibersihkan? Membersihkan yang sudah bersih, mensucikan yang sudah suci. Karena hati Nabi bersih dan suci, tidak kotor. Jadi bukan membersihkan hati Nabi berarti hati Nabi kotor, bukan. Tapi membersihkan sesuatu yang sudah bersih, mensucikan sesuatu yang sudah suci. Masya Allah, tabarakallah. Hikmahnya yang kedua buat kita, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul, akhlak paling sempurna, iman paling kuat, dosa sudah diampuni dan dijamin masuk surga, tapi pada saat menghadap Allah dibersihkan hati yang sudah bersih, disucikan hati yang sudah suci. Ini hikmah buat kita pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, pada saat hidup dunia. Itu namanya salat. Karena salat itu mi'rajul mukminin, mi'rajnya orang-orang yang beriman. Solat berarti kita lagi dialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu solat berarti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bersihkan hati kita, luruskan niat kita. Karena yang Allah pandang itu bukan bacaan kita. Yang Allah pandang itu bukan gerak-gerik solat kita, tapi hati kita, Pak. Kita ke masjid rajin, hati yang Allah pandang. Jadi ketua masjid, rajin ke masjid. Berhenti jadi ketua masjid, berhenti ke masjid. Kapan aku sudah ceramah keluar bertemu dengan bapak itu, Pak, ngapa tak ke masjid? Lah berhenti Pak Ustaz, aku jadi ketua. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lah berhenti aku jadi ketua, berarti lah berhenti pula ke masjid. Hati-hati. Kita rajin ke masjid, rajin solat, nih hati nih. Hati yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas atau tidak. Sedekah juga begitu, bukan besar kecilnya, tapi hati. Ini pada saat kita hidup salat tuh menghadap Allah. Tapi pada saat kita meninggal dunia, nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa apa? Qalbin salim, hati yang selamat. Makanya bersihkan hati kita, luruskan niat kita. Maksudnya apa? Maksudnya pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ketika salat, pada saat nanti kita meninggal dunia menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati kita, luruskan niat kita. Masya Allah, tabarakallah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, pakai kendaraan Madain Buraq, barqun, cahaya, bukan main. Ya, cepatnya. Dikawal sama malaikat Jibril alaihissalam yang sangat cerdas dan sangat kuat. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Palestina baru Mi'raj.
tembus 7 lapis langit. Sidratil Muntaha, mustawa arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, bisa saja Allah mi'rajkan saja dari Masjidil Haram. Tapi Allah perjalankan terlebih dahulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru mi'raj. Kalau Allah berkehendak, dari Masjidil Haram saja langsung mi'raj. Ini ada hikmahnya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini adalah perjalanan horizontal. Artinya apa? Hablu minan nas. Mi'raj itu perjalanan vertikal. Artinya apa? Hablu minallah. Hablu minan nas wa hablu minallah. Buka Quran surah Ali Imran ayat 112. Amalkan, selamat kita dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimudillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kata Allah di dalam Al-Quran, celakahlah manusia dimanapun saja manusia itu berada. Celaka, ini uji Allah. Celaka dimanapun saja manusia itu berada, celaka, kecuali nah Pak, tinggal di mana baik gitu Pak, ya, nyak tinggal di Prabu Muli, Muarinim, Palembang, OI, Sekayu, terserah. Yang penting dua inilah yang harus kita jaga baik-baik. Hubungan apa? Hablu minallah wa hablu minan nas. Selamat kita dunia dan akhirat Pak. Tinggal di mana baik Pak. Kalau kita baik dengan Allah, baik dengan sesama manusia, selamat kita dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Baik kita dengan Allah, baik juga dengan tetangga. Baik dengan Allah, baik juga dengan keluarga. Baik dengan Allah, baik juga dengan wong tua. Makanya Allah ridha, surga milik kita. Tapi kalau kita baik dengan Allah, jahat sama tetangga, Allah tak ridha. Surga bukan milik kita. Rajin solat, rajin ke masjid, rajin ke majelis taklim, tapi durhaka sama wong tua, Allah tak ridha. Surga bukan milik kita. Rajin solat, rajin ke masjid, rajin ke majelis taklim, rajin baca Quran, rajin solat tahajud, puasa Senin Kamis, tapi durhaka sama suami, jangankan masuk surga bu, nyium bau surga lagi tak dapat. Kenapa? Yang dijaga baik-baik adalah hablu minallah, tapi kita tidak jaga baik-baik hablu minan nas. Begitupun pula sebaliknya, baik kita sama tetangga, baik sama keluarga, baik sama orang tua, tapi kita tak baik dengan Allah. Solat tak pernah, ke masjid tak pernah, puasa tak pernah, Allah tak ridha, surga bukan milik kita. Apalagi dua-duanya lah jahat sama tetangga, jahat pula dengan Allah, selesai. Nih kalau kita kepengen selamat dunia dan akhirat ya, dua hubungan baik yang harus kita jaga, hablu minallah wa hablu minanas. Itu hikmah 3 yang patut kita amalkan. Dari Masjidil Aqsa Palestina baru mi'raj, tembus 7 lapis langit, Sidratil Muntaha. Nah, sampai ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu pojok lagi langit yang ke-7. Sampai ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha ini ada surga tempat tinggal. Indaha jannatul ma'wa. Nah, ada surga tempat tinggal di Sidratil Muntaha. Nah, ini Nabi Muhammad SAW melihat kali kedua rupanya asli malaikat Jibril alaihissalam. Yang pertama pada saat dia menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, Iqra. Itu Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril dengan rupa yang asli. Makanya kapan dia balik menggigil. Kali yang kedua di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Masya Allah, tabarakallah. Sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW diajak jalan-jalan dulu. Diajak jalan-jalan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasul? Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga sangat merindukan keempat macam manusia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini termasuk di dalamnya. Amin. Yang pertama,
Nih surga rindu. Rindu surga. Yang pertama, talil Quran. Orang yang suka baca Quran, orang yang istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Karena Quran itu buat dibaca. Kata Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al yasabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya nanti pada hari kiamat Al-Quran itu akan menjadi syafaat, memberikan pertolongan kepada orang yang rajin baconyo. Jadi Al-Quran itu buat dibaca, bukan disimpan, bukan dipajang, dan bukan dijadikan perhiasan. Kita ni kadang-kala keliru. Kapan akad nikah, dapat mahar seperangkat alat solat, 1 buah kitab suci Al-Quran. Diterima, masukkan lemari. Kapan dikeluarkan, cocong marhaba. Lah habis dimakan rayap. Aman cocong marhaba, lamo baru dikeluarkan. Al-Quran bukannya dibaca tapi disimpan. Ini kekeliruan kita. Talil Quran, pembaca Al-Quran. Yang dikatakan pembaca itu berarti orang yang rajin baca, orang yang istiqomah di dalam membaca Al-Quran, bukan sekali-sekali. Pembaca sama dengan perokok. Kalau merokok sekali-sekali, kalau sudah disebut perokok berarti sudah berkali-kali. Sama dengan pembaca Al-Quran, berarti orang yang rajin baca Quran. Itu yang pertama, rindu surga. Yang kedua, wahafizul lisan, orang yang suka menjaga lidah. Mulutmu harimaumu yang akan menerkam kepalamu. Hati-hati dengan lidah. Lidah tak bertulang. Daripada ngomong tak terkeruan, lebih baik diam. Lidah ni pacak datang ke kawan, pacak datang ke musuh. Lidah. Wahafizul lisan, jaga lidah. Surga rindu. Kapan tak penting, tak berguna, lebih baik diam. Itu namanya jaga lidah, daripada nyakiti hati wong. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Ini Pak, rajin sedekah tepat sasaran. Kita ni kadang-kala rajin sedekah tapi tak tepat sasaran. Kapan kita ada hajatan, tetangga fakir miskin tak diundang, didulu ke wong kaya. Itu galak kecil. Bukannya tak boleh, utamakan fakir miskin dulu, tetangga kita, keluarga kita, supaya berkah hajat kita, berkah sedekah kita, baru yang lainnya. Ini kadang-kala fakir miskin tidak diundang, tetangga diundang, tidak Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dekat hajatan, tidak diundang. Mele-mele dia, mele yang terhormat-terhormat baik. Awaknya sedekah, memberi makan kepada orang yang lapar. Kalau kita tepat sasaran, Masya Allah Pak, saudara kita fakir, saudara kita miskin, ya, kalau dia dikasih nasi kotak, bukan main Pak, dia gembiranya. Kita takiran, nasi kotaan, tepat sasaran, alhamdulillah ya Allah, pastian, oh ya Allah belum sarapan, oh ya Allah, yuk nak makan nak, kita belum sarapan, pastian. Senang hatinya, ya Allah, mudah-mudahan Allah balas kebaikan kamu, kabul doa. Coba kalau kita tidak tepat sasaran, dari mana? Ini kotaan, takiran dari tetangga, oh syukuran, oh ya, mau kasih ya, oh ya sudah, nak taruh di belakang, masuk lemari, masuk di kodung, kapan besok basi. Ngapo? Lah banyak lauk, tidak ditolehnya lagi lauk itu, dibukanya lagi, tidak terimanya, terima kasih, taruh belakang. Coba kalau dia fakir Pak, coba kalau dia miskin, langsung dibuka, nah alhamdulillah, nah ayo nak makan kita sama-sama, Masya Allah, nah belum sarapan kita. Ini namanya wa mut'imil ji'an, orang yang suka rajin memberi makan kepada orang yang lapar, rindu surga. Yang keempat, wa ta'imina fi syahri Ramadan, orang yang taat berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini termasuk di dalamnya orang-orang yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak jalan-jalan lagi ke mana? Ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini oleh-oleh khusus buat ibu-ibu, ku sampaikan pesan Nabi. Buat bapak-bapak nanti sampaikan kepada istri di rumah. Khusus ibu-ibu ini, Bu, oleh-oleh Bu, pesan Nabi Bu, karena Rasulullah diajak jalan-jalan ke neraka. Apa kata Rasulullah?
Ya ma'syaron nasa, wahai kaum perempuan, wahai kaum ibu-ibu, wahai kaum istri-istri, tasaddaqna wa aksirnal istighfar. Solusi, kaget dulu sebab. Banyak-banyaklah bersedekah, banyak-banyaklah istighfar. Tolong Bu dipegang, ini solusi pesan Nabi. Solusi, kaget sebab. Banyak-banyaklah bersedekah, banyak-banyaklah beristighfar. Buka Quran surah Al-Munafikun ayat 10. Di situ orang yang meninggal dunia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dihidupkan barang sedetik, minta dihidupkan barang sesaat, bukannya haji, bukannya umrah, tapi nyak sedekah. Kenapa? Karena Allah sudah tampakkan fadilah sedekah. Rabbi laula akharatani ila ajalin qarib fa as-sadaqah wa aku minas solihin. Ya Allah, ya Rabb, hidupkan aku barang sesaat, hidupkan aku barang sedetik, bukannya haji, bukannya umrah, fa'as sodako, tapi aku nyak sedekah, wa aku minas solihin, dan menjadi orang-orang yang soleh. Bu, banyak-banyak bersedekah. Pertama, yakin Bu, insya Allah diamalkan, terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak-banyak istighfar. Sampaikan Pak kepada istri ya, banyak-banyak istighfar. Rasulullah akhlak paling sempurna, iman paling kuat, dosa sudah diampuni dan dijamin masuk surga. Tapi Rasulullah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Nabi, sedangkan kita ini banyak dosa, tempatnya khilaf, tempatnya salah, belum tentu masuk surga. Istighfar sudah sholat 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah 3 kali, dikali 5, 15 kali. Malu kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Masya Allah. Banyak-banyak bersedekah, banyak istighfar. Ustaz, alangkah lamanya banyak istighfar 100 kali. Boleh dicecil, pecah nyecil panci, tupperware. Ibu-ibu kan hobi kadang nyecil ya. Nah, zikir boleh dicecil 100 kali ya, sehari semalam dibagi 5. 100 bagi 5 Bu, berapa? Hah? 20. Berarti setiap sudah sholat kita 20 kali istighfar. Sudah sholat subuh, astaghfirullah, 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 20 kali Pak. Sudah nyecil sekali, ibu pergi ke pasar belanja sembako, cabai, bawang, garam, beras dan lain sebagainya, pulang ke rumah mau buat sambal. Itu diletakkan di lumpang, sambil digeleng baca istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Cabai mahal, astaghfirullah. Bawang mahal, astaghfirullah. Beras mahal, astaghfirullah. Getah murah, astaghfirullah. Bulan tua, astaghfirullah. Suami ngenjok duit sedikit, astaghfirullah, astaghfirullah. Bu, yakin cepat alus. Bukti kelak sambil marah, mana dah cepat alus. Sudah cicilan yang kedua, cicilan yang ketiga. Kalau bapak ibu, khususnya ibu, mau nidurin anak, nidurin cocong, berhentilah nyanyi Bang Toyib tuh. Ini kadang-kadang masih Bang Toyib, Bang Toyib, Bang Toyib. Itulah kalau anak besar lagi kalau ninggal ke bini. Kita tuh lah yang salah doa ke dia, Bang Toyib, Bang Toyib. Berhentilah, nedokkan anak, nedok ke cocong, pakai zikir, pakai istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Di punggungnya dikosok.
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Anak kita tidur nyenyak, cucu kita tidur nyenyak, mimpi indah, pahala dapat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Anak kita tidur, bapaknya bangun, neduk ke bapaknya pula, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sudah 4 kali cicilan, betul tak? Sudah 4 kali cicilan. 1 kali cicilan lagi, ibu bapak mau tidur belum ngantuk, pakai istighfar, ya, pakai istighfar. Nah, sampai belum ngantuk itu kan, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yuk sama-sama Bapak Ibu. Astaghfirullah, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan dosa kita, dosa orang tua kita, dosa tetangga kita, dosa saudara kita, dosa keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Banyak-banyak sedekah, banyak-banyak istighfar. Solusi, tolong diamalkan. Fa inni ra'aitukunna aksaru ahli nar. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, melihat sendiri di dalam neraka banyak kaum perempuan, banyak kaum ibu-ibu, banyak kaum istri-istri yang menjadi penghuni neraka. Tapi Rasulullah nunjuk solusi. Dinjuknya solusi dulu, banyak sedekah, banyak istighfar. Baru Rasulullah nunjuk tahu sebab. Faqalatal mar'a minhum ajazala. Ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah, wa malana ya Rasulullah, saya mau bertanya kepadamu ya Rasulullah, aksaru ahlinar, kenapa kami kaum perempuan, kenapa kami kaum ibu-ibu, kaum istri yang banyak menjadi penghuni neraka? Qala, Rasulullah menjawab, tuksirnal la'na wa takfurnal ashir. Nah, ini baru sebab. Sampaikan Pak. Kamu sering mengutuk dan tidak bersyukur sama suami. Ini 2 sebab yang menyebabkan banyak kaum istri, kaum ibu yang menjadi penghuni neraka. Kamu sering mengutuk dan tidak bersyukur sama suami. Ibu tahu ngutuk? Tahu ngutuk? Nyumpai. Aku kadang-kadang sedih. Rumah tangga ni 2 laki bini kapan bebala kebun binatang keluarga lo. Babi tak salah, babi disebut-sebut. Anjing tak salah, anjing disebut-sebut. Sedih aku kadang-kadang kebun binatang keluarga lo. Suami ni kadang-kadang ngeci ibala. Pergi tinggalkan langsung keluar, bukannya takut, ngeci ibala. Suamilah sudah nyawa masih istrinya keluar dari rumah, mugol 8 tahun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masih juga nyumpai, masih juga ngotok. Ibu, aku sampaikan bukan ibu-ibu yang macam ini, bukan. Kalau ibu-ibu yang seperti ini aura surga semua nih ya, insya Allah istri yang soleha ya. Tapi sampaikan juga kepada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, ini ilmu ya. Kamu sering mengutuk dan tidak bersyukur sama suami. Anak nakal, memang dunianya. Tapi kita selaku orang tua, walaupun anak kita bandel nakal, tapi jangan sampai kita doakan yang jahat. Hati-hati bu, kutukan ibu, doa ibu itu lebih daripada wali. Hati-hati. Kalau ibu pada saat nyumpai, ngotok, diaminkan oleh malaikat, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak nakal, diserempet motor, mana orang tuanya? Ibu kandungnya datang ibu kandungnya, iya, ini anak ibu, iya, memang nakal nih yang dia nih, mengendak aku jangan dia serempet motor, serempet mobil sekalian, mati. Bukannya diobati, tapi disumpahi. Awas, hati-hati. Kalau diaminkan oleh malaikat, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat ajalnya datang, serempet mobil, mati. Kenapa? Kutukan kita, sumpahan kita, jadilah maling kundang, tersongkur jadi batu. Kami nyingok ni kan Ustaz Haji Adi Sandra, kami ke Padang kemarin, Masya Allah, ini dia maling kundang. Belum apa-apa maling duit, belum apa-apa maling motor,
maling mobil, belum apa-apa, di penjara keluar. Maling kundang ini, batu. Kami ke sana kemarin tuh. Seminggu rombongan kami, ya. Masya Allah, ya. Maling kundang di Padang. Bu, paham ya? Jangan sering mengutuk, doakan yang baik-baik. Jadilah ulama kita, jadilah guru besar kita, almarhum Kiai Haji Lukman Hakim Idrus BA. Almarhum itu ulama kita itu, ya, belum ada gantinya pada saat ini. Kenapa? 25 kali pergi haji ke tanah suci. Rupanya ada di balik rahasianya. Dia cerita, karena dia masih kecil, itu kan termasuk agak bandel, agak super aktif lah, ya. Tapi ibu kandungnya doakannya baik-baik, tidak yang jahat-jahat. Rupanya makbul. Kapan dia nakal, pergilah kau ke Jabal Akab. Kapan dia nakal, pergilah kau ke Jabal Akab. Kapan dia nakal, pergilah kau ke Jabal Akab. Rupanya sudah tua dia baru sadar Jabal Akab itu ada di Mekah. Ini doa ibunya secara tidak langsung, pergilah kau ke Jabal Akab. Sering tak Pak kita dengar? Sering kan kalau orang tua kita marah, lihatlah kapan dia marah. Pergilah kau ke Jabal Akab, pergilah kau ke Jabal Akab. Rupanya ada Pak, Jabal Akab tu jabal tu artinya bukit. Makbul doa ibu kandungnya 25 kali dia berangkat haji ke tanah suci. Masya Allah. Makanya bu, kalau ribut berbalas sama suami, doakan yang baik-baik. Kapan dia lah pergi, mugolah kau berbini lagi. Mama itu doanya baik-baik. Jangan yang jahat-jahat, ya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Bu, ya, kamu jangan sering mengutuk, ya. Yang kedua, bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada suami. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW barulah menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Padahal malaikat Jibril alaihissalam sangat cerdas, sangat kuat dan sangat setia. Tapi pada saat menghadap Allah, ya Rasulullah, batas inilah kemampuan aku. Selanjutnya urusan Allah. Kalau aku maksudkan diri, hancur aku. Ini Pak rahasianya Pak. Kenapa Nabi Muhammad SAW manusia sanggup dia menghadap Allah Subhanahu wa taala? Malaikat Jibril alaihissalam, malaikat diciptakan dari cahaya. Tapi kalau dia maksud, hancur saya. Malaikat Jibril alaihissalam. Ini rahasianya Pak. Matahari, apapun planet, kalau sudah mendekati matahari, hancur tuh planet. Planet apa saja, kalau sudah terlalu dekat kepada matahari, hancur. Saking panasnya tuh matahari. Betul lah Pak? Kalau dia tambah dekat, hancur itu planet. Planet apa saja? Matahari. Terkecuali cahayanya sendiri. Kalau sore, malam kan cahayanya kembali lagi kepada matahari. Hancur tak cahaya? Tidak. Cahayanya itulah kembali lagi kepada matahari, tidak hancur. Maksudnya apa? Nabi Muhammad SAW adalah cahaya daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Rasulullah bagian daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasianya. Makanya Nabi Muhammad SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Silau mata memandangnya, bingung hati melihatnya, lidah tak pandai menceritakan keindahannya karena tidak ada kata yang mencapai ukurannya. Tersungkur sujud, Rasulullah bangkit dari sujud, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Dijawab sama Allah, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Dijawab sama Rasulullah, assalamu alaina, keselamatan bagi kami. Padahal Rasulullah dewean, sendirian dia. Seharusnya assalamu alayya, keselamatan bagi diriku.
Tapi Rasulullah ngarungkan kita, Pak. Ngarungkan kita. Assalamu alaina, keselamatan bagi kami. Siapa? Umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Muhammad, pintalah apa yang akan engkau pinta. Apa kata Rasulullah? Ilahi rabbi anta maksudi waridhaka matlubi. Hanya engkaulah tujuanku, ridhomu lah harapanku. Rasulullah tidak minta apa-apa. Engkaulah tujuanku, ridhomu lah harapanku. Itu Pak. Berarti kita beramal ibadah Pak, ya, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Muhammad Rasuli wa khataman nabiyyin, namamu telah kuagungkan beserta namaku, tidak ada yang menyebut namaku kata Allah kecuali ada beserta namamu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nyebut Allah, tidak nyebut Nabi Muhammad, lum Islam. Nyebut Nabi Muhammad, tidak nyebut Allah, lum Islam. Makanya kata Allah, namamu telah kuagungkan beserta namaku, tidak ada yang menyebut namaku terkecuali ada beserta namamu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah dan umatnya yang solat awalnya 50 waktu, tapi sekarang menjadi 5 waktu. Andai kata, umpama, misalnya, kalau memang jadi Allah wajibkan kita sehari semalam 50 waktu, mak mana Pak kira-kira? Kesian tak kira-kira? Menjiaku kesian dengan marbot masjid. Karena ngapa? Karena kalau 50 waktu, 50 dibagi 24 jam, berarti sekitar 28 menit 8 detik azan. Setengah jam sekali, setengah jam azan. Baru balik ke rumah marbot, lah datang lagi ke masjid, azan lagi, baru terduduk, azan lagi, baru terduduk, azan lagi. Kesian gitu ya, setengah jam sekali. Itu kalau 50 waktu. Tapi alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah ya, Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kita sehari semalam sholat 5 waktu, 17 rakaat. Jangan ditambah dan jangan ngambil enaknya saja. Karena ada saudara kita ini rajin sholat, tapi rajin ngambil enaknya saja. Termasuk kelompok PSSI, Persatuan Sholat Sobo Indonesia, Sobo seumur hidup. Ada juga PSMS, Persatuan Sholat Maghrib saja, Maghrib seumur hidup. Ada yang lebih parah Ustadz, ada namanya Persija, Persatuan Sholat Jumat saja. Sehari semalam tidak pernah sholat 5 waktu, kapan Jumat datang di masjid. Masya Allah. Ada yang lebih bahaya Ustadz, ada namanya PSDS, Persatuan Sholat 2 kali setahun, Idul Fitri dengan Idul Adha. Kadangkala ibu-ibu marah sama suaminya, "Papa, iya mama, mana telekung aku? Lah mama naroknya di mana? Tahun kemarin ku taruh di sini." La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketaronian setahun 2 kali. Itu namanya PSDS, Persatuan Sholat 2 kali setahun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang belum sholat, saudaraku, sholatlah sebelum jenazah kita disolatkan. Kalau hari ini kita berada di atas tanah, suatu saat nanti tanah akan berada di atas kita. Kalau hari ini kita sholat berjamaah di belakang imam, suatu saat nanti kita akan disolatkan di depan imam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang belum sholat, jangan tunda-tunda lagi sholat. Sholatlah saudaraku sebelum jenazah kita disolatkan. Rajinlah ke masjid sampai mati, bukanlah mati baru ke masjid. Lemaklah datang dewek daripada dipaksa. Lemak datang dewek gitu setiap hari 5 waktu ke masjid, daripada dipaksa digotong sama wong 4, 2 depan 2 belakang. Nah itu namanya maksa.
Jadi lemaklah sukarela bae, datanglah ke masjid saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kadangkala seumur hidup tak pernah salat, seumur hidup tak pernah ke masjid, pada saat meninggal dunia minta salatkan ke dalam masjid. Jenazah sudah terbojor di ruangan masjid. Ini pengurus masjid, tokoh agama, ustadz nanya, mana ahli warisnya, mana anak kandungnya? Saya pak, saya pak, saya pak. Kalau bisa kamu yang jadi imam itu lebih afdal. Anak yang pertama, ustadz terus terang, aku nih pacak tapi tidak berani. Ya sudah, kalau macam itu. Yang kedua, aku nih sebenarnya berani pak ustadz tapi tidak pacak. Nah kau lajulah. Sikok pacak tapi tidak berani, sikok berani tapi tidak pacak. Nah yang ketiga, nah cocok, aku berani laida, pacak laida. Cocok yang ketiga. Jadi siapa yang jadi imam? Ya ustaz tulah. Nah inilah fenomenal. Mayoritas survei membuktikan kebanyakan jenazah orang tua meninggal dunia, ibu bapak, yang jadi imam ustaz, yang jadi imam pengurus masjid, yang jadi imam tokoh agama, bukan anak kandungnya. Anak kandungnya banyak alasan. Pak, silakan Pak Imam Pak. Oh kotor aku Pak Ustaz. Oh tenaga lu Pak Ustaz. Alasan. Padahal yang lebih afdol adalah anak kandung. Maka dari itu nanti pulang acara ini kita koreksi, kita periksa ya anak keturunan kita, khususnya laki-laki, sudah siap tak dia, sudah mampu tak dia sebelum kita meninggal dunia. Kalau pacar nak ya sebelum mak meninggal dunia ini ya kaulah sudah mampu lah pacak jadi imam solat jenazah buat mak, buat bapak. Bapak kepengen nian, mak kepengen kapan bapak meninggal, mak meninggal, kau yang jadi imamnya. Siapkan nanti. Jangan sampai nanti ada orang lain yang jadi imam. Bukannya tidak boleh, tapi yang lebih afdol adalah anak kandungnya. Kenapa? Pada saat dia berdoa, Rabbana firli wali walidaya, gentar aras, diampuni Allah dosa-dosa kita. Masya Allah, tabarakallah. Jenazah masuk ke dalam masjid. Kalau jenazahnya laki-laki, imam berdiri dekat kepala. Kalau jenazahnya perempuan, imam berdiri tengah-tengah. Jangan terbalik. Kalau jenazah laki-laki, imam berdoa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Tapi kalau jenazahnya perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Tapi kalau jenazahnya banci, tidak ada doa khusus banci. Terpaksa imam buat-buat, Allahumma firlahu warhamhu imam buat-buat. Makanya kalau ada keluarga kita yang banci, cepat-cepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dak kate doanya. Seumur hidup dak pernah salat, seumur hidup dak pernah ke masjid. Pada saat pergi ke Palembang, mampir di Gelombang, masuk masjid, ujiku kalau salat, rupanya numpang kencing. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ni'ma wa lakal ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ajsadana wa sallim amwalana min bala'id dunya wa adabil akhirah. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.